Hello everyone, welcome back to S3 Bola, di mana episode kali ini kita akan mereview Game Week 1. Hasilnya bagaimana teman-teman semua setelah melakukan transfer ini itu luar biasa ya, ada yang sedih, ada yang senang. Anyway guys, buat teman-teman semua yang baru pertama kali lihat video kita, di sini kita ada S3 Bolik, jadi buat teman-teman yang mau ikutan juga Liga FPL bisa langsung join aja, dan kita akan tutup pendaftaran itu di Game Week 10. Dan peraturannya cukup simpel, nggak perlu follow dan nggak perlu yang lain, tapi kalau mau follow juga kita sangat berterima kasih. Nah, yang paling penting tidak boleh ada akun double. Jadi teman-teman kalau memang nanti di sini ada akun double, tenang aja, karena akun double itu invalid di kita. Nah, terus di setiap bulan nanti kita akan menggunakan fitur yang ada di sini. Kita lihat di bulan September misalnya siapa yang paling tinggi, nanti kita akan undang untuk menjadi narasumber di video S3 Bola kita. Oke? Nah, episode kali ini agak panjang karena banyak banget segmennya kita. Jadi pertama akan ada seperti biasa, keunikan dari S3 Bola itu kita akan melakukan highest lowest dari kita berempat nih. Jadi the highest siapa sama lowest siapa. Lalu di segmen kedua, nanti kita akan ada review dari Game Week 1, beberapa pemain yang memang menurut kita itu return point, tapi ternyata statistik tidak menunjukkan dia akan mereturn point sebenarnya. Dan heat map-nya juga akan kita tampilin. Yang paling penting itu mereka semua adalah budget player. Jadi ini mungkin buat insight teman-teman juga ya. Dan segmen ketiga nanti ada planning untuk game week kedua, di mana nanti setiap kita akan tampilkan tim kitanya dan transfer dari kita seperti apa. Tolong disimak aja teman-teman sampai akhir. Oke, itu aja dan jangan lupa nanti di akhir juga tetap ada kejutan ya guys. And now is segmen 1, highest lowest. Oke, congratulations buat Zod dengan Merydale FC mendapatkan skor 88. Luar biasa ini. Aduh, gimana guys? Ada yang mau bertanya sama Zo? Jangan ditanya. Buat gua sih ini Nanti saya emang bingung jawabnya. luar biasa sih. Oke, semata. Kapten Salah ini memang benar-benar membantu banget sih poin buat overall manager ya. Dan kita bisa lihat selain Salah, Vardy-nya dengan 2 gol dan bonus poin itu cukup untuk menusuk ke ranking apa-apa. Zo, ini lu udah overall rank-nya berapa? 100 ribu ada? Iya, top 100k. Top 100k ya. Wise. Dan yeah. Michel yang buat 4 itu dapat 6 poin oke lah. Nah, ini sesuai perkiraan Zo atau gimana Zo? Ini sebenarnya agak kurang sesuai sih. Oh, kurang ada sesuai. Ada sedikit penyesalan di tim saya ini. 88 kurang sesuai ya. Penyesalan ya 88 ya. Penyesalan. Boleh. Oke. Kalau gitu kita langsung. Kenapa? Karena ada apa? Ada Ruben Vinagre rupanya nggak main. Yang main yang starter Markal. Tapi masuk Michel ya. Tapi masuk Michel, lumayan lah. Dan yang masuk Dallas saya Pak. Masuknya Dallas. Hoki ya ini. Asisnya ya, blunder Van Dijk ya. Asis. Anyway, oke deh. Penyesalan nih. Ada yang kedua, Ton. Ada yang kedua. Waduh. Penyesalan 88 poin loh. Bapak jadi 88 poin. Gak boleh sombong. Yang kedua itu yang tinggi. Iya, betul. Yang kedua ini penyesalannya saya buang Bamford demi menaikkan Ali menjadi Son. Harusnya 7 poin. Gile. Udah itu aja sih. 88 poin masih menyesal ya. Oke, luar biasa itu. Sangat panutan kue. Dan kita lihat bagaimana penyesalan di the lowest tim kita, yaitu Evan. Lu nggak bisa banyak ngomong. Yang boleh sombong tuh cuma
yang lowest. Oh gitu. Iya boleh. Jadi gimana ini? Sesuai ekspektasi? Sangat sesuai. Kapten Mane? Kayaknya yang hasil cuma 2. Jimenez, 3. Lascelles. 3 lah. Oh sama Robo. Robertson. Bobo. Oke. Gimana, Pan? Penyesalan banyak dong. Wow. Sebelum tim ini terbentuk, saya punya Willian, saya punya Almiron, saya banyak sekali pemain yang menghasilkan assist banyak. Ini ya guys, teman-teman semua. Ini tuh biasa punya sindrom. Baru awal mulai itu seperti ini. Karena semua pemain itu masuk ke draft. Tapi nggak kepilih. Saya buang Willian segitu segala macam hanya untuk James Rodriguez. I see. Oke deh. Udahlah. Saya balas ngikutin Mbah lagi. Aduh, iya saya balas semua sih. Tadinya bukan Sebayo, si Evan tuh berarti. Bukan. Gara-gara Mbah. Alright deh kalau gitu. Kita next aja ke segmen berikutnya yaitu review Game Week 1. Ini adalah review untuk Game Week pertama, tapi kita nggak akan bahas skornya karena kalian juga udah tahu siapa yang ngegolin, hasil skornya berapa ya. Dan ini yang bisa kita beritahu ke teman-teman adalah heat map karena biasanya kita kan pakai statistik beberapa match terakhir gitu ya. Karena ini baru match pertama, jadi yang mungkin paling kita bisa kasih adalah heat map. Jadi buat teman-teman yang belum bisa nonton semua pertandingannya, semoga heat map ini bisa memberikan informasi yang cukup lah buat teman-teman. Dan kita ada beberapa stats juga. Seperti amuba. Oke, di Leeds budget ini ada Klitsch dan Bamford yang dua-duanya menghasilkan return point ya. Tapi bisa teman-teman lihat, yang bingung adalah di Bamford padahal striker ya. Tapi kalau teman-teman lihat itu kebanyakan dia touch-nya itu di tengah sama di defense. Di defense lebih banyak touch-nya daripada kotak penalti lawan kan. Dan Firmino terus, 2 ini. Itu enggak touch paling banyak Bamford itu di titik tengah lapangan gara-gara dia kick off. 4 kali ya. 4 kali kick off. Dan ya buat teman-teman lihat, ya mungkin ini agak bias juga ya karena kan lawannya Liverpool nih. Jadi ya stat jeleknya mungkin lebih banyak karena sebagai seorang striker dia nggak bisa 0 dribble, penalti area touch-nya cuma 2 dan cuma 1 kali shot in the box which is yang menjadi gol gitu ya. Dan Berarti yang luar biasa, tidak kompeten untuk dibeli sebenarnya. Belum tentu juga karena lagi lawannya Liverpool kan. Gitu. Iya, pemikirannya kalau Liverpoolnya nggak blunder, mungkin akan lebih jelek dari ini. Betul. Cuman ya belum tentu bisa nyerang gitu. Ya, buat teman-teman yang belum tahu bahwa Bamford ini udah naik harganya ya, jadi 5,6 dan itu sebenarnya seperti musim-musim yang sebelumnya. Jadi semua pemain-pemain yang return pasti kayak ada market yang langsung beli gitu semuanya gitu ya. Pokoknya yang naik itu adalah yang return, padahal belum tentu yang return itu akan konsisten tiap game akan menghasilkan poin gitu kan. Nah, contoh yang lebih menarik adalah Klitsch sebenarnya. Klitsch ini kan jadi gelandang, betul nggak sih? Tapi dia ngasilin tuh gol kemarin kan. Nah, boleh dilihat ini Klitsch ini lebih kayak box to box midfielder kalau gue bisa bilang gitu. Karena dari defense sampai attack pokoknya harus ada dia aja di sana. Entah itu shooting atau dia menghasilkan. Tapi overall secara Klitsch ini box to box, gue rasa memang statusnya nggak terlalu jelek. Cuman apakah ini bisa konsisten sampai pertandingan contoh buat next game week itu lawan Fulham ya kita belum tahu nih. Tapi ya overall sebenarnya Leeds permainannya oke banget nggak sih kemarin? Secara tim mereka oke banget sih. Dan ini ya, kita nggak bilang statistik berkata dia jelek dan dia akan terus jelek, nggak begitu ya, karena betul. Statistik itu ilmu pasti yang nilainya nggak pasti gitu, berkaitan dengan peluang juga kan ya. Pemain tuh, jadi ada pemain-pemain yang namanya stat buster. Stat buster tuh kayak statistiknya jelek tapi mainnya bagus, statistiknya bagus tapi mainnya jelek gitu. Contoh stat buster tuh Greenwood tuh shootnya dari tempat yang nggak berkualitas tapi golnya banyak gitu. Atau sebaliknya Benteke tuh dapet shootnya banyak banget tapi nggak ada yang masuk gitu kan. Jadi ya kita juga nggak bilang gitu ya. Tapi kalau dari sampel satu pertandingan, lagi-lagi sampel satu pertandingan tuh belum tentu mewakili apa yang akan sebenarnya terjadi gitu, sampelnya cuma satu. Tapi seenggaknya di sini Klich tuh
penalti area touch-nya aja lebih banyak daripada Bamford yang striker gitu. Jadi kalau harus milih satu sih kayaknya lebih klik daripada Bamford, tapi nggak berarti klik bagus juga ya. Ya, alright. Overall game ya set play-nya bagus lah. Ya, next kita ada Newcastle budget, di mana Newcastle secara luar biasa mengalahkan West Ham 2-0 saja. Dan ada dua pemain yang menurut kita sangat menarik untuk dibahas, yaitu Callum Wilson dan Jeff Hendrick, di mana dua-duanya ini sebenarnya dari tim yang berbeda di musim lalu ya. Wilson dari Bournemouth dan Hendrick dari Burnley. Nah, di sini Wilson ini sangat berbanding terbalik dengan Bamford ya, di mana Callum Wilson sebagai striker memang mempunyai penalti area touch yang banyak, 7, dan shoot-nya juga banyak, 4 shoot, 3 shoot. Dan luar biasanya, di sini Wilson itu hanya menggunakan 8 pass sukses di final third all game. Jadi benar-benar Callum Wilson ini kayak target man yang memang buat dapat bola langsung shoot gitu. Padahal di Newcastle itu ada Andy Carroll juga. Jadi Andy Carroll lebih kayak buat, kalau kita bisa bilang waktu itu tembok ya, cuman buat ngalirin bola doang dari sayap ke sayap lagi kan. Gitu. Nah, Jeff Hendrick juga kalau gue lihat menarik. Kenapa? Karena dia di sayap kanan. Golnya cukup oke ya kalau gue lihat ya. Tapi asisnya itu sebenarnya nggak terlalu oke untuk Callum Wilson. Karena itu deflect mengilo, terus dia ya ada di situ tinggal heading ke belakang aja, asal nggak tahu mungkin dia nggak lihat ada siapa di belakang kan. Dan ternyata Callum Wilson ada di waktu yang tepat, di posisi yang tepat jadi. Oh ya, terus kalau semua yang ditulis di sini sama kita tuh ya, ada chance created, ada recovery segala macam, kenapa kita masukin? Karena itu berhubungan juga dengan BPS. Jadi tiap ada satu chance created, ya tiap ada satu chance created, BPS-nya naik juga. Gitu ya. Kalau yang nggak tahu BPS itu apa, kita ada series PDP, tapi nanti mungkin Tony yang kasih tahu lah itu. Iklan. Nggak apa-apa. Ya, nanti jadi buat teman-teman yang belum tahu istilah-istilahnya, terms ini, teman-teman bisa klik video kita di PDP series playlist. Kita. Nanti teman-teman bisa lihat di situ. Oke? Belajar dari awal tuh. Oke, ini tapi intinya budget. Buat gue kalau striker 6, Wilson tuh salah satu yang paling bagus mungkin ya. Wilson 6,5 sih. 6,5 ya? Ya, 6,5 Wilson. Oke. Tapi still oke gitu ya. Kan. Dan ini Wolves budget, kenapa kita pilih Wolves? Karena sangat menarik, yaitu formasi Wolves yang berbeda dengan musim lalu. Di mana ada Traoré dijadikan wingback, sehingga Podence dan Neto bisa muncul. Jota di bench, dan Vitinha juga di bench ya. Bahkan striker yang baru pun juga nggak main tuh, Fabio Silva. Portugal FC ini. Nah, di sini Podence itu harusnya di sayap kanan, sama dengan Adama Traoré. Tuh. Tapi kalau dilihat heatmap-nya, ternyata Podence dan Neto ada juga di kiri. Neto ya memang dari kiri lah. Dua-duanya hasil. Tapi kalau dilihat statistik, sebenarnya memang ya kita nggak bisa ngomong itu hoki hasilnya. Tapi kalau memang dilihat dari golnya pun, dalam 6 menit, Sheffield kebobolan 2 gol. Itu antara Sheffield-nya kaget, atau belum nyetel, kita nggak tahu. Tapi kalau dilihat ya mungkin ada apa ya, lebih oke kali ya untuk build up-nya ini di awal-awal. Jadi memang dipakai chance-nya dari Wolves itu. Tapi kalau dilihat dari sini, ini sama-sama 5,5 harganya. Jadi untuk budget player, dan ini mereka akan regular play ya, kalaupun nggak akan rotasi si Pak Nuno ini. Jadi mungkin buat gua sih akan suggest pakai Wolves. Kenapa? Karena Wolves ini dari game week 3 itu fixture-nya sangat mendukung. Tapi ingat game week 3, karena game week 2 besok lawan City ya. Game week 3 ini oke banget gitu. Jadi buat teman-teman yang memang mau beli budget player bisa lihat-lihat dari Wolves. Terakhir deh, ini kan agak kok return sama statistiknya nggak berbanding nih. Nah, ini terakhir deh. Yang berbanding lurus deh, statistik dengan return point. Reece James dari Chelsea dan Kastanye. Ini Kastanye itu pemain baru ya. Reece James juga ya udah regular kemarin, tapi karena sekarang formasi Chelsea berbeda. Nah, gue juga kaget sih sebenarnya Reece James dengan statistik sebanyak ini, antara Havertz-nya memang nggak ngapa-ngapain, which is ya memang dari statistik nggak ngapa-ngapain ya. Jadi mungkin diambil alih orang semua salah sama James. passing.
Pasti ke kiri, kemana. Kebanyakan makan McD itu. Kurang tidur. Terlepas dari satu golnya memang yang luar biasa dari long shoot, itu gol pertamanya Reece James ya di Premier League. Jadi the first itu buat mengesankan banget lah. Terus yang hebatnya lagi dari Reece James ini kemarin itu adalah dia itu adalah corner taker juga kemarin. Jadi itu sebenarnya Chelsea cuma dapat 1 corner sepanjang pertandingan sih. Cuma 1 corner. Iya. Dia yang corner taker. Jadi kita belum bisa ngomong dia akan corner taker terus gitu. Dan memang apalagi kalau Ziyech sudah balik. Betul. Ziyech memang yang harusnya terkenal dia yang set piece dan corner ya, free kick juga. Dan kastanya ini kalau misalnya teman-teman lihat dari heat map-nya benar-benar mengesankan karena dia sering banget touch di area lawan. Dan buat teman-teman yang mungkin memang lihat highlight-nya juga, dia suka banget masuk ke in the box. Dan ini yang nggak ada di heatmap ya guys. Jadi kalau off the ball itu pergerakannya nggak ada di touch heatmap ini. Karena ini saat touch itu langsung baru ke data. Nah, kastanya ini golnya pun juga lewat sundulan. Jadi buat teman-teman yang memang mau mengganti back, kalau gua rasa mungkin ini salah satu opsinya yang bisa teman-teman oke lah buat pertimbangkan. Oke, itu aja review dari kita. Dan next adalah kita planning setiap tim kita, guys. This is our planning for game week 2. Kita mulai dari tim the highest kita minggu ini. Zo, Meridell FC. Gimana, Zo, planning lu? Oke. Plan Sudah melakukan transfer kah? Gue udah transfer sih, itu udah Bang transfer? Robertson jadi bignya, iya. Oh. Cuma gue ada plan juga nih untuk, gue nggak tahu antara gue bakalan minus 4 di game week ini atau kemungkinan gue akan minus 8 di game week berikutnya untuk menghindari penggunaan wildcard. Bentar, baru mulai. Kenapa minus 4 sekarang atau minus 8 next week? Pertimbangannya minus 4 sekarang ini ngejar team value. Itu satu, karena Son sama Mitrovic kayaknya pasti turun dan emang dua-duanya gue ada rencana untuk buang. Oke, so either lu buang sekarang atau buang later. Tapi kalau buang sekarang lu bisa ngejar team value-nya ya. Betul. Oke. Ekspektasi berapa poin, Zo? Mungkin sekitar 70-an. Anjay. Oh, ampun. 70 tuh harus kayak sebelumnya aja ya. Fardi 2 gol lagi gitu ya. Oke. Ya, gue berharap dari Perez sama Son sih biar ngepanis semua orang yang transfer out mereka. Oh, mantap. Oke, next kita ke Evan. Van? Punya planning nggak, Van? Ada. Cuman sepertinya ada. saya akan mendengarkan kata Mbah dulu. Lu belum transfer berarti ini? Oke. Belum. Berarti saya yang pasti saya akan jual Ings. Oke. Di mana berarti Ke satu pemain. lu udah save up 2 MU aset ya, De Gea sama Bruno ya berarti ya? 3. Sama Iya 2 deh. Iya, jadi kan pandemi. Alright. Oke. Prediksi berapa poin? Nanti saya coba tanya Mbah lah. Mbah, prediksi berapa? Nanti Mbah bakal jawab. Oke? Nanti tergantung Mbahnya lumayan juga ya. Iya dong. Mbah sentris. Oke. Satu kali salah tidak membuktikan apa-apa. Siapa tahu next-nya Mbah bener. Ya. Betul. Yeah. Betul sekali. Alright. Next. Gua dulu deh. Oke, ini tim gua di mana Xiao MU Asset yang gua reserve sekarang main menggantikan Mark Noble. Sebenarnya Noble ini ya gua agak kecewa juga sih. Gue pikir dia akan lebih bagus gitu ya. Tapi ternyata kayaknya peran dia akan diambil alih oleh Bowen atau si Soucek nih.
Dia di kemarin juga nggak ngapa-ngapain, jadi ya itu antara dead player buat gue. Dan kemarin juga gue planning untuk Sheffield dapat clean sheet, ternyata nggak berhasil. Buat teman-teman yang baru lihat tim gue, mungkin cukup kaget karena di final draft dan di sebelumnya gue nggak ada salah ya. Dimana itu last minute decision. Cuman saya nggak jadi kapten aja. Nah, planningnya sebenarnya gue ada 2 planning sih sebenarnya. Karena ini benar-benar di luar ekspektasi gue. Sheffield pasti gue tetap keep karena gue pengen dia dapat clean sheet dari Aston Villa ya. Cuman yang planning gue awal itu adalah gue menjual Salah menggantikan Bruno karena Bruno fixture-nya lebih mendukung. Tapi problemnya adalah Salah kemarin baru hat-trick. Formnya lagi bagus. Nah, di situ di satu sisi Chelsea lawan Brighton Pool kebobolan. Di mana yang udah gua duga Kepa akan kebobolan lah. Nah, di sini yang gua takutkan adalah gua bisa aja gua keep transfer gua nggak pakai aset attacking MU dan attacking City sama sekali. Cuman yang bikin concern adalah alternatif 2 ini. Karena Werner itu agak cedera kemarin di lututnya. Dan Havertz benar-benar underperform banget. Dan Kasian ya sekali. lawan Liverpool gue sih nggak berharap apa-apa ya Havertz, apalagi di sisi robo gitu kan. Ya itu sih. Jadi kemungkinan Havertz bisa gue jual antara either gue ganti City Asset atau gue ganti Greenwood. Tapi apakah James berani maju? Emang punya duit Ton? Havertz kan 8,5. Apakah James berani maju? City siapa? Mahrez. City ya paling Mahrez gitu kan. Cuman Mahrez juga kan ada kondisi kemarin COVID kan ya. Oh enggak, Mahrez sudah latihan lagi. Oh udah latihan Mahrez lagi. sudah datang ke training ground lagi, udah normal. Wow, cepet ya. Tidak seperti di Indonesia COVID-nya. Laporte belum ada fotonya. Ya, Eder itu. Ya, tapi problemnya adalah kalau gue jual Havertz ternyata Werner nggak main, gue rugi banget. Jadi di sini problem yang muncul. Jadi alternatif kedua itu adalah gue keluarin satu, yaitu Werner. Kalau sampai dia in the last minute dia masih cedera gitu ya, nggak memungkinkan main, gue pasti jual itu Werner. Cuman problemnya untuk mengganti siapa? Nah di sini gue melihat gue agak ragu kalau gue ganti Martial karena gue pengennya sebenarnya Bruno untuk aset MU ini. Gue nggak mau Martial karena kalau gue udah punya Martial gue susah dapat Bruno tuh. Jadi mungkin gue akan ganti ke DCL atau Richarlison. Pokoknya Everton aset. Jadi gue tetap pakai MU sama City asetnya di game week ketiga. Dimana gue akan mungkin minus 4 di sana gitu ya. Mau nggak mau. Nah, untuk menghindari ekspektasi poin lu berapa? Untuk menghindari itu, gue berharap Werner ini muncul. Main. Jadi gue nggak usah ngelakuin transfer. Gue tetap MU City asetnya di game week ketiga. Di sini, karena udah totally busted banget planning gue sih cuma berharap 55 poin juga gue udah bersyukur banget. Dimana bukan salahnya, Aubameyangnya itu menghasilkan aja lawan West Ham. Untuk back-back gue, clean sheet aja 3. Egan, Justin, Shaw. That's it. Itu bukan aja itu, woy. Loh, Havertz, Werner nggak ngasilin, Norwood nggak ngasilin, Ings nggak ngasilin, Salah nggak ngasilin. Itu ekspektasi gue, cuy. Ekspektasi atau berharap nih? Ada bedanya harapan dan ekspektasi itu ya? Harapan tuh kayak Chelsea hat-trick tuh harapan. Ya, nah ekspektasi lu poin 55 berarti kan? MU lawan Crystal Palace home, clean sheet. Leicester lawan Burnley home. Okay. Sheffield lawan Aston Villa. Still, ya gue sih berharap gitu. Bukan Aubameyang, saya baru. Oke, next, terakhir. Pan. Oke, ini tim gue. Itu ngomong-ngomong diknya gue bukan pakai free transfer ya, tapi memang last hour decision lah, sekitar 2 jam sebelum kick off. Padahal lu sebelum ngomong ya. Gue ganti. Mau gue ganti Doherty. Ada kepahitan nggak? Musim lalu. Itu jadi sebenarnya gue mau mulai season ini tuh gue udah punya beberapa konsep yang gue tulis. Sampai gue tulis nih, terdengar berlebihan sih, tapi contoh, gue akan lebih memprioritaskan transfer out pemain yang jelek daripada transfer in pemain yang bagus. Contoh itu
strategi gue buat musim ini gitu ya. Gue menghindari pemain baru yang belum ada proven di Liga Inggris, makanya tim gue gak ada Werner dan kawan-kawan gitu lah. Nah, salah satu strategi yang gue tulis adalah gue akan melupakan semua kepahitan gue untuk semua pemain. Nah, H-1 tuh gue mendengar kabar Doherty itu belum tentu main. Karena dia baru latihan sama Tottenham 3 hari gitu. Jadi gue pikir, aduh kalau sampai Doherty gak main bahaya nih. Ini tuh tim gue tuh udah vinagre gak main sama sekali lagi ya. Terus waktu gue timbang-timbang siapa pengganti Doherty, kayaknya di salah satu video kita ada yang gue ngomong, emang semua pilihan gue selain Doherty siapa? Baik Chelsea, gue gak mau timnas segala macam. Sisanya Digne, dan alasan gue gak milih Digne itu, ya. Dan alasan gue gak milih Digne cuma karena kepahitan gitu. Gue pikir itu bertentangan dengan konsep gue, Digne-nya masuk, beruntung aja gitu ya, assist. Gile. Anyway, jadi ini tim gue. Sementara ini gue gak akan transfer dulu, kecuali kalau di kualifikasi Europa League, Ali main full. Kalau di kualifikasi Europa League Ali-nya main full, gue akan cari penggantinya Ali yang sampai sekarang gue belum tahu. I see. Tapi sisanya 10 pemain yang lainnya sama. Gue gak mau gak mau bereaksi impulsif gitu. Nah ini sekalian gue bahas, mau ada section sedikit kan itu nih tentang transfer ya? Boleh. Apapun buat profesor. Boleh. Bukan gitu. Jadi gue banyak banget nih dengar 2-3 hari ini ya, orang tuh ada yang nge-DM segala macam. Menurut lu wildcard gimana? Pemain gue dari 10 orang 7 udah salah nih gitu, 7 udah ngaco. Gue pikir kalau dari 11 orang 7 udah ngaco ya, yang salah tuh bukan timnya sih, yang salah tuh lu waktu bikin tim lu game week 1 tuh mikirnya apa gitu. Betul ya? Banyak orang, jadi gini, buat gue, lu mengaktifkan wildcard atau minus sangat fine, sangat gak apa-apa. Kalau memang itu udah rencana lu dari awal, ngerti gak? Iya. Atau itu adalah rencana lu sekarang setelah lu mendapatkan informasi yang baru. Dan lu bereaksi terhadap reaksi itu gak apa-apa. Tapi kalau misalnya, wah, salah nih dapat 2 penalti nih, penting. Gue gak punya salah, gue wildcard demi masukin salah. Loh, lu tuh udah tahu dari sebelum game week 1 mulai, kalau salah tuh memang penalti taker, ngerti gak? Kalau lu merubah tim lu berdasarkan informasi itu, yang sebenarnya dari sebelum game week 1 juga lu udah tahu, ngapain lu terus lu ngapain waktu game week 1 gitu, ngerti kan ya? Tapi kalau misalnya informasi gini nih, wah Chelsea dapat corner cuma 1 yang ngambil Reece James. Itu kan sesuatu yang kita nggak tahu sebelumnya kok. Ya, nggak predictable. Nah, terus lu menghit karena back lu gak main, terus lu ngambil Reece James, buat gue itu lebih reasonable. Terus banyak banget juga orang kayak lu nih, Ton. Gue beli salah game week 1 doang lah, karena lawannya Leeds, udah gitu game week 2, gue mau tukar sama Bruno. Terus lu bilang sekarang, wah salah hat-trick, jual jangan nih. Loh, planning lu dari awal, kan lu pengennya beli salah buat lawan Leeds tuh biar dia bagus kan? Lu gak mau dia jelek dong. Terus sekarang dia udah bagus, terus lu jadi mempertanyakan sekarang, aduh jual jangan ya, soalnya dia bagus. Lu beli dia, lu berharap dia bagus, ngerti gak? Masa lu jadi, wah dia jadi bagus nih, rencana gue berubah lah. Rencana lu dari awal tuh, lu beli salah lawan Leeds, salahnya bagus, lu dapat poin, terus lu jual ganti Bruno. Ngerti kan ya? Jadi buat gue, awal musim ini sebenarnya, gue kaget banget nih. Gue barusan lihat di websitenya Premier League, jumlah orang yang jual Son, Werner, Alexander-Arnold, dan Ings, itu udah lebih dari 1 juta orang total yang jual 4 pemain ini. Gue sih happy-happy aja gue punya pemain-pemain itu, jadi kalau pemain itu return akan ada banyak orang yang menyesal gitu. Kalaupun nggak return game 2 nggak apa-apa, mereka akan return juga ujung-ujungnya game 3, game 4 gitu. Jadi saran gue sih jangan, kalau nanya wildcard jangan, kalau nanya minus jangan. Itu balik lagi ke kondisi tim lu, rencana awal lu apa, informasi baru yang lu dapat apa. Nah jangan dirubah jangan dirubah rencana lu dari awal gitu. Stick to the plan aja. Ya betul. Ini cuma satu minggu, dan 1 minggu tuh apa ya? Ings minggu ini gagal bikin gol. Dia punya 3 shot in the box, dan dia punya shot paling banyak di tim Southampton waktu lawan Crystal Palace kemarin. Jadi kalau sabar, returnnya bakal datang juga kok. Iya. Dan kalau boleh nambahin gini sih, gitu sih. Kalau perihal transfer gitu, itu kan yang tadi gue sempat bilang, karena banyak orang-orang yang memang ngejar misalnya value player gitu. Dan tolong di-remind juga teman-teman bahwa di FPL ini banyak banget dummy team yang sempat kita
ngomong di awal tuh. Nah, dummy team ini pasti akan selalu melakukan transfer in out yang memang lagi happening banget lah, lagi ngehit banget. Dimana pasti yang lagi return kan. Nah, itu pasti akan berlanjut sampai mungkin gua rasa 15 game week juga masih ada ya dead team. Jadi untuk transfer in dan out yang memang tiba-tiba memblok ini bukan problem. Oh ya kok jadi lagi happening, enggak sebenarnya kalau gua rasa ya. Karena yang tadi itu dead team itu kita nggak bisa ngomong itu lagi happening karena ya dead team yang melakukan transfernya, dan disitulah effective ownership nanti akan berlaku gitu. Karena saat si dummy-dummy ini udah jadi dead gitu ya, udah nggak akan dipakai lagi, nah itulah effective ownership akan berlaku. Disitulah buat teman-teman bisa mempertimbangkan, oh ya effective ownership untuk naik rank dan lain-lainnya gitu. Dan buat yang tadi untuk kayak yang gue nih, kan gue bingung ya salah lagi form dan lain. Sebenarnya gue expect dia hasil, tapi gue nggak expect dia hat trick sebenarnya, makanya nggak gue kaptenin gitu. Supaya nggak, dan itu kan unpredictable yang kayak gitu. Kalau dia cuma 1 gol gitu ya, memang which is gue berharap sebenarnya cuma 1 gol, top 2 gol sebenarnya. Jangan melebihi kapten gue gitu. Itu gue akan transfer gitu. Karena emang yang sekarang itu uniknya itu di game week kedua itu adalah MU dan City-nya baru mulai main. Jadi mau nggak mau, semua pemain yang dijual, Werner gitu ya, itu pasti buat beli bahan MU City kan. Jadi pasti mau nggak mau sih, itu udah predictable dari awal gitu kan. Kayak Evan game week 1 ngepur cuy. Premium asset 1 dicadangin Bruno. Mau ngomong apa? Sekarang kalau Bruno naik ya memang sudah planning si Evan seperti itu kan gitu. Jadi untuk wildcard gue setuju. Ekspektasi poin. Ekspektasi poin lu berapa? 50 lah. Wow. Mana yang ngasilin? Gue udah bilang dari awal ya. Mana yang ngasilin? Kan gue udah bilang dari awal game week 2 ini kan gue lepas kan. Mana yang ngasilin? 6 orang gak akan ngasilin. Ya, 6 mana orang yang ngasilin? Mana yang gue tuh lawan Chelsea, Tottenham, Arsenal. Nah, gini. TAA, Bertrand, Soucek, Salah, Ali, Ings. Itu gue gak ngarep ngasilin. Karena mereka lawan Big Six. 5 lagi gue orang ngasilin. Sebenarnya yang gue lihat ya, Ryan nih, lawannya Maximin. Nah, itu kan Ali, udah salah nih. Udah lawannya Bertrand. Ya, jadi gue udah agak 50 juga udah ya, udah gak apa-apa. Oke. Dimana Aubameyang berharap ngasilin apa nih ya? Oke. Tapi gue jadi takut sebenarnya karena lu kaptenin Aubameyang, Pen. Misalnya lu bawa nih. Main aman sih, Ton. Main aman sih. Kayak misal gini, minggu ini Aubameyang hasil banyak, gue gak akan bangga ya. Berapa orang yang kapten Aubameyang lawan West Ham di home? Nah, aman aja. Kalau gue rasa nggak akan terlalu banyak, Pen. Karena banyaknya nanti akan mainnya pasti di Bruno. Kalau gue rasa. Makanya Bruno banyak banget kan transfernya gitu. Anyway, itu aja guys dari kita. Review, planning kita sudah, dan sebentar lagi kita akan undang guest kita yang biasa tampil untuk kita mendapatkan wangsit. Siapakah? Sebenarnya mau komplain nggak sih? Terbalos. Jangan. Saya mau komplain sih. Pengen nanya sih. Bah, nanya lo ya. Apa? Sebelum dia muncul saya mau nanya dulu, Bah, kenapa saya balas tidak hasil? Oke. Gini. Gue mau komen dikit nih. Kita nggak punya hak komplain. Si Mbah itu hanya menyarankan. Si Mbah itu tidak mengganti tim kita, betul? Dari sini kita bisa belajar nih. Oke? Apapun yang kita omongin di sini, kita tidak menentukan keputusan kalian. Biarlah informasi yang kita diskusikan ini, baik ada dasarnya seperti yang kita omongin atau nggak ada dasarnya kayak Mbah gitu ya. Biarlah itu jadi input buat keputusan kalian, bukan jadi outputnya keputusan kalian. Itu tuh penting loh. Mbah tuh nggak bisa disalahin. Boleh. Kenapa lo ngikutin Ceballos gitu? Tiba-tiba misalnya lu keluarin Soucek gitu yang udah lu pikirin gitu 1 bulan gitu. Demi Kata Ceballos. Mark Susters nih, good FPL manager itu yang membuat keputusannya sendiri. Asik. Bukan keputusannya dibikin orang lain dipakai. Mbah gak salah. Gue ngebela Mbah nih. Oke, kalau gitu kita sambut Mbah. Butuh
apa? Yang protesnya nggak ada, Ton. Si Evannya nggak ada, mau protesnya banyak. Saya sudah Mbak saya udah sudah tahu. dengar Oh, banyak yang mention saya. Oh, Kenapa saya bagus tidak asli? Gue main sosial media, Pak. Ya, saya juga main sosmed, cuman Gitu. adminnya Jin. Ya, admin saya Jin. Ya. Jadi kenapa Mbak? Kenapa pilih Sebalos Mbak? Bukan kenapa pilih Sebalos. Oh, kenapa Kan saya Sebalos hanya nggak memberikan menghasilkan? wangsit nama. Itu sudah terlihat dari sesi latihan. Mbak nonton latihan juga. Karena dia berantem. Oh, bisa prediksi. Oh, bisa prediksi loh. Bukan Sebalos gitu, bakal dia memang berantem, Ton. Lu belum lihat, dia memang berantem sama dia Emang dia. berantem, ah. Itu berantem karena saya santet. Anyway, Mbak, lagi dong buat game week kedua nih. Siapa nih, Mbak? Wah, Ada satu nama dong. Yang bener, Mbak. Yang bener, Mbak. Yang bener dong, Mbak. Tolong, Mbak. Jiwai banget. satu nama Gue ya. cuma ngintip doang. Satu nama. Prediksi saya Jordan Henderson. Oke. Mbak lawan Chelsea, Mbak. Jordan Henderson, Mbak. Lawan Chelsea loh. Anda CF, tidak melihat gol terakhir Henderson ke Chelsea. Kipernya Mbak ketemu bola juga, Ton, ternyata. Kipernya Alasannya berarti. Kepa. Ada alasannya berarti. Oke. Apa yang Anda harapkan dari orang Kepa? Ternyata Kepa isi Ini- Malaga. si Mbak kayaknya main FPL Mbak juga tahu ini. statistik cap, Pak. Oke, anyway. Terima kasih, Mbak. Silakan balik, Mbak. Silahkan kembali ke alam ya, dulu Mbak. dong. Wah, Wih. ya Banyak boleh lah. bilang, Pan, lu ketinggalan lu tadi nggak ketemu si Mbah. Udah keluar tuh satu nama tuh. Henderson. Gak usah dipanggil, repot saya nanti kalau dipanggil. Anyway, itu aja guys dari kita S3 Bola di episode kali ini. Semoga semua insight-insight teman-teman bisa ditelaah lebih lanjut ya, bisa digodok lebih lanjut buat tim kalian semua dan we wish the best. Saya lupa guys. tadi. Kalian tadi ada jawaban dari Mbah? Kan saya mau planningnya dari Mbah. Nya eta Henderson. Henderson, Van. Bukan planning transfer gua. Tadi gua mau nanya Mbah sebenarnya. Oh kata gue mah udah Henderson masuk. Pas harganya keluar. sama, Sebalos sama Henderson. Mane keluar Henderson masuk. Oh itu mah kata-kata lu. Saya lebih percaya kata-kata Mbah. Anyway, Ya, itu aja guys. Subscribe and comment buat semua Jangan lupa pertanyaan ya. teman-teman ya. Follow juga Instagram Buat semua kita, yang mau Twitter tanya. kita. Dan kita akan selalu update tentang transfer rumors, price estimation change, dan sampai ke preparation team dan press con-nya ya guys. Oke, see you. Bye-bye. Bye. Saya lupa. Kalau kalian tidak yakin dengan Henderson, Anda bisa beli Harvey Barnes. Mau tahu kenapa? Nonton episode selanjutnya. Saya akan kasih datanya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.